Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kami berada di Desa Banyurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, pemirsa, di sini kami mendapat suatu informasi dari berbagai macam narasumber tentang asal usul Desa Banyurip. Maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah perjalanan kami untuk menelusuri asal usul Desa Banyurip. Oke, let's go. Konon dahulu kala diceritakan bahwasanya hiduplah seorang suami istri yang sakti mandraguna, dan beliau adalah Ki Jangur dan Mbok Simpen. Ki Jangur dan Mbok Simpen adalah merupakan suami istri yang sangat ideal, sangat cocok sekali karena kedua-duanya adalah merupakan tokoh sakti mandraguna, dan beliau berdua ini adalah sebagai pemimpin wilayah di Desa Banyurip kala itu. Namun perlu diketahui pemirsa bahwasanya sebelum di Banyurip ini disebut sebagai Desa Banyurip, maka asal usul Banyurip adalah diawali dari Mbah Simpen dan Ki Jangur selaku penguasa desa saat itu, dan Mbah Simpen dan Ki Jangur lah yang mewarnai cikal bakal Desa Banyurip. Konon diceritakan bahwasanya dahulu kala di sebuah desa yang terletak di atas bukit yang sangat indah sekali dengan suasana udara yang cukup segar, pemandangannya yang asri dan tanahnya subur makmur, sehingga membuat masyarakat yang hidup di daerah tersebut menjadikan masyarakat yang gemah ripah loh jinawe, ayem, tentrem, dan ya berkecukupan secara ekonomi. Nah, ketika itu pemirsa, di sisi lain bahwasanya di suatu saat keamanan, kenyamanan dari masyarakat Banyurip terusik karena adanya suatu wabah penyakit yang cukup mengerikan. Bahwasanya di sana sini banyak warga masyarakat yang paginya sakit, sorenya meninggal, dan sore sakit, malamnya juga meninggal, begitu dan seterusnya. Maka dengan kondisi yang demikian pemirsa, maka Mbah Simpen dan Ki Jangur selaku pemimpin dari wilayah tersebut merasa gelisah dan merasa prihatin dengan adanya wabah yang diderita oleh masyarakatnya. Mbah Simpen dan Ki Jangur akhirnya berembuk, dan mereka berdua memutuskan untuk saling bertapa atau saling meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, dan akhirnya mereka berdua sepakat bahwasanya untuk melakukan bertapa bersama-sama, yaitu untuk Ki Jangur tempat pertapaannya ada di Sendang Kali Etan ya. Jadi di Sendang Kali Etan inilah tempat bertapanya Ki Jangur, dan sampai saat ini pemirsa, Sendang Kali Etan ini masih diabadikan oleh masyarakat, dan begitu juga untuk Sendang Kali Lor yang mana Mbah Simpen bertapa di Sendang Kali Lor juga ya. Jadi antara Sendang Kali Etan dan Sendang Kali Lor ini memang agak sedikit berjauhan, ada sekitar ya kurang lebih dari 1 kilometeran lah ya, 1 kilometeran. Hanya saja kalau saat ini
Sendang Kalilor ini tepatnya ada di tengah hutan, di tepian desa. Dan kami Kembang Setaman Group telah bersambang ke makam Mbah Singpen yang ada di Sendang Kalilor. Setelah beberapa lama pemirsa beliau berdua ini bertapa, maka beliau juga sudah mendapatkan suatu tanda-tanda atau suatu isyarat bahwasanya untuk mengobati masyarakatnya yang terkena balak atau terkena wabah atau terkena bencana, maka Mbah Simen dan Ki Jangur pun akhirnya juga sepakat untuk memberikan pengobatan sesuai apa yang telah didapat dari petunjuk di waktu beliau berdua melakukan semedi atau melakukan bertapa. Dan akhirnya pemirsa, masyarakat saat itu oleh Mbah Simen dan Ki Jangur diberi tahu bahwasanya barang siapa yang ingin sembuh dari sakitnya maka dipersilahkan untuk datang ke Sendang Kericik. Sendang Kericik ya. Ini nih orang sini, orang Banjar sini menamakan Sendang Kericik karena sendang ini selalu kericik-kericik terus demikian airnya. Jadi airnya selalu mengalir dan bunyinya kericik-kericik. Nah, maka oleh sebab itu oleh masyarakat sekitar sendang ini pun dinamakan Sendang Kericik. Nah, dan saat itu pemirsa, warga masyarakat yang lagi sakit sama Ki Jangur dan Mbah Simen dibawa ke Sendang Kericik dan dimandikan di situ dan juga dibersihkan lah ya, dibersihkan badannya di situ dan dikasih minum. Dan seketika itu pula pemirsa ada keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya orang yang sakit tersebut ya, dengan membersihkan badannya dan meminum air Sendang Kericik itu seketika itu pula menjadi waras dan bergas kembali ya. Jadi waras dan bergas kembali. Bahkan pemirsa konon diceritakan oleh sumber yang kami dapat bahwasanya jangankan yang sakit biasa saja, ketika pada waktu itu masyarakat mengalami sakit yang sudah parah sekali, hampir meninggal dan hanya tinggal napasnya saja yang ada dan badannya sudah merupakan seperti ya mayat ya, seperti mayat dan hanya napasnya saja yang terlihat demikian. Namun konon diceritakan pula bahwasanya masyarakat yang setengah mati atau hampir mati tersebut dibersihkan badannya atau hanya diusap-usaplah dengan air Sendang Kericik dan diberi minum air Sendang Kericik tersebut. Seketika itu pula keajaiban terjadi, bahwasanya orang yang hampir meninggal pun seketika itu bisa waras atau kembali sehat. Dan saat itu dibilang juga oleh Mbah Simen dan Ki Jangur bahwasanya orang yang sudah mau meninggal yang hanya tinggal napasnya saja yang kelihatan, namun ketika diberikan air Sendang Kericik ini menjadi hidup kembali ya. Maka oleh sebab itu akhirnya tempat di Sendang Kericik inilah ya dinamakan Desa Banyu Urip. Karena apa pemirsa? Ya karena banyak masyarakat yang kena penyakit atau terkena pagebluk tadi, banyak yang sakit sampai yang hampir meninggal pun yang sudah tidak berdaya, hanya napasnya saja yang tinggal Senin Kemis. Namun ketika diberi air Sendang Kericik dan dikasih minum air Sendang Kericik ini seketika itu pula menjadi hidup kembali, atau
urip kembali. Maka akhirnya tempat ini pun sekali lagi diberi nama Banyu Urip. Nah, kami Kembang Setaman Group juga sudah menyambangi sendang kericik yang ada di desa Banyurip ini, dan memang benar airnya selalu mengkericik terus ya, mengkericik terus tiada henti. Dan ini juga ada semacam apa ini, jubin ya, yang dulu kala katanya ini untuk mandi umum, pemandian umum untuk masyarakat sebelum adanya sumur, adanya sanyo dan lain sebagainya. Nih masyarakat di desa sini mandinya di sini. Demikian menurut cerita dari masyarakat setempat ya. Jadi demikianlah cerita tentang asal usul desa Banyurip, bahwasanya dahulu Banyurip dipimpin oleh sepasang suami istri, yaitu namanya Kinjangur dan Mbah Simen. Kinjangur bertapa di Sendang Kali Etan, sedangkan Mbah Simen bertapa di Sendang Kali Lor untuk meminta petunjuk dengan adanya wabah yang melanda masyarakatnya saat itu. Akhirnya beliau berdua dikasih istilahnya ya, wisik, dikasih wisik bahwasanya mereka-mereka yang kena wabah atau kena sakit, bahkan yang mau meninggal pun bisa sembuh kembali atau hidup kembali asal diberi minum atau dibersihkan badannya di Sendang Kericik. Nah, akhirnya pun juga Sendang Kericik, di Sendang Kali Lor dan Sendang Kali Etan, pemirsa, setiap tahunnya oleh masyarakat Banyurip juga diperingati sebagai manganan nyadran atau sedekah bumi. Dan makam Mbah Simen pun juga berada di Sendang Kali Lor ya. Dan makamnya ada di Sendang Kali Lor, tepatnya ada di atas sendang ya, di atas sendang. Inilah petilasan atau makam dari Mbah Simen yang setiap tahun dimangani atau disedekahi bumi oleh masyarakat Banyurip dan sekitarnya. Sedangkan untuk makam Kinjangur, untuk lebih lanjutnya ikutilah video kami yang akan kami tayangkan selanjutnya ya. Jadi nanti setelah video ini akan ada video yang selanjutnya, kita menelusur atau mengikuti jejak dari Kinjangur, pemimpin Banyurip saat itu. Maka oleh sebab itu pemirsa, sekali lagi demikian apa yang kami sampaikan, sebuah cerita asal usul tentang desa Banyurip. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat untuk para pemirsa semua. Dan apabila ada kekurangan dan kelebihan dari kami, maka segenap kru Kembang Setaman Group mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.